Baik ikhwas sekalian, kisahnya begini. Waktu Nabi SAW pulang dari Isra dan Mi'raj, beliau mengatakan, aku sempat duduk di depan Ka'bah, diikuti dengan perasaan ya masih ya terbawa dengan kejadian yang tadi malam, kejadian yang luar biasa nih. Maka yang terjadi ikhwas sekalian, kata Nabi SAW, lewat dari hadapan saya Abu Jahal. Lalu Abu Jahal berkata, wahai Muhammad, ada apa dengan kamu? Kamu seperti orang yang bingung. Kata Nabi SAW, tadi malam datang, saya telah diperjalankan ke Palestina. Ya, saya telah diperjalankan semalam. Kata Abu Jahal, kemana? Kata Nabi SAW, ke Palestina. Gitu kan? Lalu Nabi SAW ceritain, datang kepada saya Jibril. Jibril membawa burak. Burak itu adalah kuda yang berwarna putih dan bersayap. Dimanapun matanya mandangin sebuah tempat, kakinya sudah tiba di sana. Lalu kemudian saya tiba di Palestina. Lalu kemudian saya masuk dan saya mengikat tali kekangan kuda burak tadi dan saya masuk ke dalam. Kemudian pada saat saya masuk ke dalam, gitu kan? Kemudian saya temukan pada saat itu semua nabi-nabi berkumpul. Lalu kemudian saya masuk dan menjadi imam, mensolati mereka. Saya melihat Ibrahim, dan Ibrahim paling mirip seperti saudara kalian ini, maksudnya seperti beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan saya melihat ya, Isa yang rambutnya basah seakan-akan baru keluar dari kamar mandi. Dan saya pun melihat Musa yang berkulit kehitam-hitaman dan badannya kekar serta berbulu, ya seperti dari suku, ada satu suku Arab, saya lupa namanya, tapi disebutkan sebuah suku negara Arab, dari Jazirah Arab. Kemudian Nabi SAW menceritakan semua. Setelah itu saya dimi'rajkan ke langit. Naik langit pertama, kisahnya panjang tentunya, ketemu dengan Nabi Adam. Kemudian langit kedua Yahya dan Isa. Kemudian langit ketiga bertemu dengan Idris. Langit keempat ketemu dengan Harun. Langit kelima ketemu dengan langit keempat dengan Yusuf. Langit kelima ketemu dengan Harun. Langit keenam ketemu dengan Musa. Langit ketujuh ketemu dengan Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi SAW ceritakan semua sampai Sidratul Muntaha. Kemudian saya diperlihatkan begitu indahnya Sidratul Muntaha, sangat luar biasa. Kata Nabi SAW dihiasi dengan perhiasan itu seperti permata yang besarnya seperti kuping-kuping gajah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat Jibril berubah menjadi poster aslinya sebagai malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya mendatangkan ya sesuatu ke Sidratul Muntaha yang membuat semuanya menjadi terlihat indah dan tidak bisa digambarkan dengan mata. Lalu kemudian saya melihat ya cahaya yang sangat terang di mana terdengar suara Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, Allah Azza wa Jalla berkata kepadaku, wahai Muhammad, perintahkanlah umatmu mengerjakan 50 waktu sholat. Lalu aku pun turun. Langit ketujuh ketemu dengan Ibrahim alaihissalam. Tentu ini ada kisah panjang ya. Ketemu dengan Nabi, sempat ngobrol. Setiap Nabi ini ngobrol Nabi SAW. Diberikan salam, didoakan. Begitu terus sampai langit ketujuh gitu kan. Tapi di sini kita ringkaskan cerita waktu dia pulang. Setelah mengambil perintah 5 waktu sholat. Langit ketujuh Ibrahim alaihissalam tidak bicara lagi. Langit keenam ketemu dengan Musa. Musa bertanya, wahai Muhammad, ya, apa yang Tuhan mau perintahkan? 50 waktu sholat. Kata Musa, umatmu tidak mampu. Saya sudah praktekin pada Bani Israel. Bani Israel lebih kuat daripada umatmu tapi tidak bisa. Gitu kan? Kembalilah minta. Nabi SAW mengatakan, saya terus kembali diringankan 5 sampai tertinggal 5 waktu sholat. Dan Musa masih mengatakan berat. Lalu saya berkata, saya sudah malu dengan Tuhanku, maka saya tidak akan kembali lagi. Maka Allah SWT berfirman mengatakan, wahai Muhammad, dia 5 waktu sholat dan akan diberikan pahala 10 kali lipat. Gitu kan? Dan hadis ini hadis sahih, bisa dilihat dalam tafsir As-Surah Al-Isra, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka ikhwas sekalian, kata Nabi SAW, saya pun kemudian kembali ke Palestina, kemudian saya kembali lagi ke Mekah. Dan di tengah jalan saya melihat kafilah Quraisy yang sedang jalan dan mereka kehilangan unta. Lalu saya mengatakan, unta kalian di sana, ya di satu tempat. Lalu mereka mengikuti suaraku lalu mendapatkannya. Kemudian saya kembali ke Mekah. Ikhwas sekalian, tahu siapa yang cerita dan siapa yang diceritakan? Nabi Muhammad SAW cerita kepada siapa? Abu Jahal. Ini bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan sahabat yang sudah beriman. Kisah tentang Isra Mi'raj yang tadi itu ringkasnya. Mungkin masih 10 kali lipat lebih panjang dari apa yang saya sampaikan tadi. Yang panjang lebar tentang keadaan alam barzah dan seterusnya. Tapi ringkas cerita ikhwan. Abu Jahal langsung mengatakan, wahai Muhammad, kau mau ceritain gak orang Mekah kalau saya panggil mereka? Kata Nabi SAW, tentu saja. Ya, pertama kali Abu Jahal mau memanggil masyarakat Mekah mendengar dakwah Nabi SAW. Apa tujuannya? Tujuannya ternyata mengatakan, ya kata para ahli sejarah, dia ingin mempermalukan Nabi SAW. Dan dia bilang, ini cerita bohong. Dari mana ini? Ada kuda bersayap bisa terbang, Palestina perjalanan sebulan bolak-balik. Mana bisa, nggak mungkin.
Lalu Abu Jahal pun mengatakan kepada orang-orang Mekah, dalam beberapa athar dikatakan naik sebuah gunung namanya Gunung Abi Kubais, tempat mengiklankan informasi di Mekah. Kemudian dia naik dan di sebelahnya ada Nabi SAW. Orang-orang Mekah kalau lihat orang naik di Gunung Abi Kubais, semuanya pada ngumpul dan semuanya tahu ada informasi penting. Dan mereka tambah kaget karena di atas Gunung Abi Kubais ada Abu Jahal, raja mereka orang-orang kafir di Mekah, dan ada Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang terpercaya di Mekah, tokoh Quraisy, dan belum pernah dua-duanya ini bersatu sama-sama di tempat akan disampaikan informasi. Orang-orang kafir Mekah berkumpul karena Abu Jahal, para sahabat kumpul karena Nabi SAW. Apa yang terjadi, ikhwan? Abu Jahal mengatakan, silakan Abu Bakar, silakan Rasulullah, silakan Muhammad, sampaikan. Nabi SAW ceritain Isra Mi'raj, kejadiannya begini, semua panjang lebar sampai selesai. Apa yang terjadi, ikhwan? Orang-orang kafir dari orang Mekah tambah kafir. Ini gila nih, gak mungkin. Gimana caranya? Perjalanan Mekah Palestina sebulan ditempuh dalam satu malam pulang pergi? Gak mungkin. Itu satu bulan itu pergi ya, pulang pergi berarti 2 bulan. Itu tidak mungkin. Bagaimana caranya bisa? Gak mungkin. Ini gila, gak mungkin. Lalu sahabat-sahabat pun yang sudah beriman, itu mereka bimbang. Tapi ini Nabi, gak mungkin salah. Abu Jahal turun dari gunung Abi Kubais sambil ketawa mengatakan apa, ikhwan? Ya. Sekarang agamanya Muhammad sudah habis. Sampai ke Darun Nadwa dia bilang kepada orang Quraisy, berita gembira wahai Quraisy, agamanya Muhammad sudah habis. Kata mereka, kenapa? Tuh lihat Muhammad di bawah gunung Abi Kubais dikerumunin orang, dia berbuat cerita bohong. Ceritanya begini. Abu Jahal tidak sadar dengan hikmah Allah menceritakan Isra Mi'raj. Begini, Muhammad ceritain semua. Tinggal satu orang, kata Abu Jahal. Kalau satu orang ini kalian bisa rusak keyakinannya, maka agamanya Muhammad habis. Cari Abu Bakar. Abu Bakar waktu itu lagi di kebun kurmanya di luar kota Mekah. Maka datang mereka semua. Termasuk ada beberapa sahabat Nabi yang waktu lihat Abu Jahal jalan rame-rame dan mendengar pembicaraan itu ikut. Mau dengar juga. Abu Bakar bilang apa nih? Orang lagi pada bimbang pada saat itu. Informasi yang tidak ada teknologi bisa sampai begitu luar biasanya gitu. Maka sampailah pada saat itu di depan kebun di depan kebun Abu Bakar. Abu Jahal bilang begini, wahai Abu Bakar, keluarlah. Abu Bakar keluar, lihat orang-orang pada ngumpul, dan pertama kali orang-orang kafir Quraisy dengan tokoh-tokohnya semua berjalan dengan sahabat-sahabat, tidak pernah terjadi. Dan langsung kata Abu Bakar, ada apa Abu Jahal? Abu Jahal bilang, temanmu Muhammad sudah gila. Masa dia cerita begini, cerita tentang Isra Mi'raj. Sedangkan dia ke Palestina saja perjalanan sebulan ditempuh semalam, tidak masuk di akal saya. Apalagi dia sholat bersama Nabi-Nabi, apalagi dia naik ke langit, ketemu Tuhannya, itu lebih saya nggak percaya. Apa kata Abu Bakar? Ada 2 riwayat. Riwayat yang sahih sebenarnya menyebutkan begini. Wahai Quraisy, kalau Muhammad ucapkan itu, pastikan jawaban dari saya, dia pasti benar. Nggak mungkin salah, gitu kan? Baik, sebentar kita azannya. Dia pasti benar. Lalu kemudian ya berkata dalam riwayat yang lain, ya riwayat Bukhari juga kata Abu Bakar, kalau hai Quraisy, kalau Muhammad ucapkan dia pasti benar. Dan ditambah lagi dengan perkataan, dia telah mengucapkan kepada saya hal-hal yang dia katakan datang dari langit, turun dari langit. Saya sudah yakini, apalagi kalau cuma sekedar dia naik, sama saja. Turun dengan naik sama saja, apa bedanya? Kalau dia turun dari langit saya percaya, apalagi kalau naik, gitu kan? Tapi ada sebuah athar yang luar biasa, ikhwan. Apa kata Abu Bakar? Wahai Quraisy, kalau di depan mata saya ada sebuah tembok warnanya putih terang, dan Abu Bakar mengatakan, tidak wahai Muhammad, tidak wahai Abu Bakar, itu hitam. Maka saya akan bohongkan mata saya dan saya katakan, oh iya, mata saya yang salah, hitam. Apa yang terjadi, ikhwah? Abu Jahal teredam kekufurannya pada saat itu. Gak bisa buat apa-apa. Ternyata Abu Bakar yang dia ingin rusak keyakinannya sudah mengatakan, kalau depan mata saya tembok putih terang, mata saya lihat putih. Muhammad bilang, enggak Abu Bakar, itu hitam. Oh iya, saya yang salah, hitam. Gitu. Jadi matanya pun dibohongkan. Ini luar biasa keyakinannya, gitu kan? Luar biasa kejujuran dengan Nabi SAW. Lalu Abu Bakar tahu ini ada masalah. Dia berkata kepada para sahabat, di mana Rasulullah SAW? Oh, Rasulullah di bawah gunung Abi Kubais, dikerumunin orang. Abu Bakar segera datang dari jauh teriak, ya Rasulullah, sengaja teriak-teriak gitu. Orang-orang pada balik semua. Seperti di masjid ini kalau ada yang panggil saya dari belakang, pasti antum bilang, loh ini ada yang panggil. Kita balik semua. Siapa orang itu? Jadi Abu Bakar sengaja, dan orang-orang dengar nih. Pada saat Abu Bakar sambil jalan mendekati Nabi SAW, beliau mengatakan, Abu Jahal telah cerita kepada saya. Lalu Abu Bakar menceritakan Isra Mi'raj lengkap. Jadi makin nyebar beritanya. Terus sampai depan Nabi SAW, lalu kata Abu Bakar apa? Benarkah ya Rasulullah? Kata Nabi SAW dengan jelas, benar wahai Abu Bakar. Abu Bakar mengucapkan ikhwan dan akhwat kalimat yang kata ulama dengan kalimat ini Islam sampai kepada kita. Kalau dia tidak ucapkan, kita tidak kenal Islam sekarang. Dia bilang apa? Anda pasti benar.
depannya orang semua. Nggak mungkin salah. Pasti benar. Semua kekufuran jadi redam pada saat itu. Sahabat-sahabat yang sudah reda keyakinannya jadi kuat imannya. Lalu apa yang terjadi? Abu Bakar kuatkan lagi, sempurnakan, mengatakan apa? Wahai, dia katakan, ya Rasulullah, kami tahu di Mekah ini ada orang-orang yang sudah sering lihat Palestina, lihat Masjid Aqsa, tahu pintu gerbangnya Palestina, penulisnya Masjid Aqsa, tahu jalan-jalannya. Anda kan belum pernah, kami tahu Anda belum pernah. Kami datangkan orang-orang Quraisy, yang pernah tahu ke sana, termasuk Abu Bakar sendiri pernah ke Palestina, tahu kan itu. Ya Rasulullah, ceritakan buat kami. Lalu Abu Bakar sempat berkata kepada mereka, wahai Quraisy, Muhammad akan ceritakan tentang Palestina dan Masjid Aqsa. Kalau dia ucapkan seperti yang kalian tahu, berarti kalian harus meyakininya. Tapi kalau dia mengucapkan tidak seperti itu, maka kalian boleh membohonginya. Lalu Nabi SAW ceritain, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, dibukakan oleh Allah Masjid Aqsa di hadapan mataku. Lalu aku ceritakan pintu gerbangnya, warnanya, jumlah tiang-tiangnya, jumlah jendelanya. Sampai mereka mengatakan Muhammad benar, Muhammad benar, Muhammad benar. Nggak ada salahnya, semua diucapkan. Lalu Nabi SAW tutup, dan kita tutup dengan kisah ini ikhwah. Nabi SAW mengatakan, wahai Quraisy, untuk meyakinkan lagi, kalau kalian ingin yakin tentang benar kejadian tersebut, sungguh waktu saya balik dari Mekah ke Palestina, ada kafilah kalian, ada beberapa ekor unta dan ada fulan, nama-nama orang Quraisy. Dan mereka sempat kehilangan unta di tengah jalan. Saya sempat bilang unta kalian di lembah sana. Mereka ke sana, mereka temukan unta tersebut. Dan unta yang paling depan, warna putih, di lehernya ada kain merah. 2 hari lagi sampai di Mekah. Orang-orang Quraisy 2 hari kemudian, ikhwah sekalian, ini penutupan kisah, mereka semua yang beriman dan kafir berkumpul di sebuah pintu namanya pintu Bani Syaibah, pintu gerbangnya Mekah. Situ mereka kumpul, dan ternyata betul sebelum duhur tiba, sebelum waktu duhur, sebelum teriknya matahari, datang kafilah tersebut, dan seperti yang Nabi SAW ceritakan, jumlah untahnya dan orang-orangnya serta unta paling depan warna putih, di lehernya ada kain merah. Lalu berkatalah orang-orang Quraisy, wahai kafilah, kalian dari mana? Mereka bilang kami dari Palestina. Lalu orang-orang Quraisy di Mekah bilang apa? Apakah di tengah jalan kalian kehilangan unta? Kata mereka, iya, kami kehilangan unta dan kami dengar. Terus orang-orang Quraisy bilang di Mekah, lalu apa yang kalian lakukan? Mereka bilang, kami dengar suara dan kami tidak tahu dari mana, mengatakan unta kalian di lembah fulan, kami ke sana kami temukan. Lalu yang terjadi ikhwah, orang-orang kafilah mengatakan kepada orang Mekah apa? Ya, mereka bilang, dari mana kalian tahu? Kalau zaman sekarang orang bisa ngirim di WhatsApp, bisa di SMS, bisa di ngirim foto. Ini kalau zaman dulu nggak mungkin, kecuali orang lihat, gitu kan, nggak mungkin. Mereka bilang, dari mana kalian tahu? Kata mereka, dari Muhammad. Dari Muhammad. Berarti menandakan Isra Mi'raj itu benar.